Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najan Iqwam Hanif dengan NIM A12 2021 06706. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kinerja atau tugas saya dalam tugas manajemen sains lanjutan dengan penerapan model antrian. Di sini saya menggunakan jurnal tahun 2021 dengan judul penerapan model antrian multi-channel single phase pada SPBU Sempu Jurong Cikarang Utara. Oke, langsung saja kita menuju ke latar belakang. Jumlah produksi kendaraan bermotor yang terus meningkat seiring dengan kebutuhan dan permintaan pedagang menyebabkan kenaikan kebutuhan bahan bakar. Hal ini terutama terjadi di wilayah Cikarang Utara. Pada situasi tertentu, permintaan yang tinggi terhadap bahan bakar menyebabkan antrian panjang di SPBU karena jumlah pelanggan yang memerlukan bahan bakar melebihi ketersediaan fasilitas yang ada. Kondisi ini tidak hanya mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pelanggan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kemacetan pada lalu lintas di sekitar SPBU. Antrian panjang di SPBU menimbulkan kekecewaan pelanggan karena mereka harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan layanan. Waktu tunggu yang lama ini menghambat aktivitas lain yang harus segera mereka lakukan, sehingga menurunkan tingkat kepuasan pelanggan. Kegiatan menunggu yang lama juga menyebabkan kelelahan fisik dan mental bagi pelanggan, terutama jika harus menunggu di bawah terik matahari dalam kondisi cuaca yang tidak mendukung. Hal ini mencerminkan perlunya optimalisasi dalam manajemen antrian dan peningkatan efisiensi pelayanan di SPBU untuk mengurangi waktu tunggu pelayanan. Untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pelanggan, analisis waktu dan pemanfaatan fasilitas secara optimal sangat diperlukan. Dalam penelitian ini, sistem antrian di SPBU Sempu Jurong dianalisis menggunakan model antrian multi-channel single phase. Model ini digunakan untuk menentukan jumlah fasilitas pelayanan dan waktu pelayanan optimal yang diperlukan untuk melayani pelanggan secara lebih efisien. Pengamatan dilakukan selama 3 hari pada tiga waktu yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi SPBU dalam mengatasi masalah antrian, meningkatkan kinerja pelayanan, dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Sebelumnya saya akan menjelaskan sebuah antrian berdasarkan Jay Harris dan Barry Render, yaitu mendefinisikan suatu antrian sebagai sekumpulan orang ataupun barang yang berada di sebuah deretan menanti pelayanan atau meliputi bagaimana suatu perusahaan mampu memastikan jumlah fasilitas serta waktu yang optimal agar dapat memenuhi pelayanan pelanggan dengan efektif. Teori antrian memiliki fungsi untuk mengamati peristiwa dalam sebuah antrian dengan menghitung beberapa kinerja yang digunakan. Nah, sebuah antrian ini terjadi karena permintaan pelanggan terhadap pelayanan melampaui dari kemampuan dan jumlah fasilitas pelayanannya, sehingga mengakibatkan pelanggan harus menunggu dan tidak bisa segera mendapatkan layanan karena kesibukan aktivitas petugasnya. Antrian terjadi di beberapa tempat yang banyak dibutuhkan oleh orang-orang, seperti di stasiun bahan bakar seperti yang saya jelaskan ini di SPBU. Pelanggan memasuki area pelayanan dan berkumpul membentuk antrian menunggu sampai mendapatkan pelayanan dengan berdasarkan aturan disiplin antrian hingga akhirnya meninggalkan area pelayanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur antrian. Jadi di struktur antrian terdapat 4 struktur model antrian berdasarkan pelayanannya. Nah, di sini diantaranya adalah yang pertama itu model single channel single phase. Model ini hanya memiliki satu fasilitas pelayanan dan satu tahapan saja. Contohnya adalah ketika kita mengantri di tempat dokter. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada model single channel multi phase. Model ini pada sistemnya terdapat satu fasilitas yang beroperasi dengan beberapa tahapan runtut. Contohnya adalah ketika kita sedang mencuci kendaraan roda 4. Nah, selanjutnya ada model multi channel single phase. Pada model ini memiliki terdapat beberapa fasilitas ataupun sarana layanan yang diikuti oleh satu tahap pelayanan. Contohnya adalah ketika kita mengantri di SPBU. Selanjutnya yang terakhir adalah model multi-channel multi-phase. Nah, model ini menerapkan suatu pelayanan yang memiliki banyak fasilitas pelayanan dengan beberapa tahap. Contohnya adalah seperti pelayanan di sebuah klinik atau ketika registrasi mahasiswa baru dan sebagainya, seperti itu.
Selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke pembahasan. Jadi di pembahasan sendiri terdapat dua cara yang saya gunakan untuk menghitung. Yang pertama ada cara manual, yang kedua itu ada cara tools. Oke, sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu data kedatangan kendaraan roda 2. Di sini terdapat 3 hari, yaitu pada hari Kamis, Jumat, Sabtu. Untuk periodenya itu ada di jam 7 sampai jam 8. Ya, terus yang kedua jam 4 sampai jam 5, dan yang terakhir ada di jam 7 sampai jam 8. Untuk di hari Kamis untuk periode yang pertama itu ada 31 kedatangan kendaraan roda 2. Yang kedua untuk periode 2 ada 54, dan untuk periode 3 ada 27. Selanjutnya di hari Jumat untuk periode yang pertama ada 63 kedatangan kendaraan. Untuk periode yang kedua ada 38 kedatangan, dan untuk periode yang ketiga ada 58. Lalu selanjutnya pada hari Sabtu di jam 7 yaitu atau periode pertama ada 44 jumlah kedatangan, dan untuk periode yang kedua ada 58 jumlah kedatangan, dan untuk periode yang ketiga ada 61 jumlah kedatangan. Selanjutnya kita akan menentukan rata-rata tingkat kedatangan kendaraan per jam ya, yaitu begini rumusnya: jumlah pelanggan pada jam tertentu dibagi total hari pengamatan, yaitu telah disimpulkan untuk periode yang pertama di jam 7 sampai jam 8 terdapat 46. Selanjutnya di jam 4 sampai jam 5 ada 50, jam 7 sampai jam 8 malam ada 48,67. Selanjutnya ada menentukan tingkat pelayanan pelanggan. Standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen melalui Standard Operating Procedure adalah 45 detik. Nah, jadi rumusnya itu ada 1 jam yaitu 60 menit dibagi dengan standar waktu 45 detik tersebut. Jadi 45 detik untuk standar waktu pelayanan itu dibagi dulu 45 dibagi 60 yaitu 0,75. Jadi untuk hasilnya kita masukkan ke rumus 1 jam 60 detik lalu 1 jam 60 menit kita bagi dengan standar waktu 0,75 menit, yaitu kita temukan di sini 80 kendaraan per jam untuk tingkat pelayanan pelanggannya. Selanjutnya menentukan probabilitas terdapat 0 orang dalam sistem. Di sini rumusnya, dan probabilitas terdapat 0 orang dalam sistem disimpulkan di sini jam 7 sampai jam 8 terdapat 0,07 sekian, di jam 4 sampai jam 5 atau periode 2 itu 0,03 sekian, dan jam 7 atau periode 3 itu di 0,045 sekian. Selanjutnya menentukan banyaknya kendaraan roda 2 dalam sistem. Banyaknya kendaraan roda 2 dalam sistem adalah jumlah kendaraan roda 2 yang menunggu dan sedang dilayani oleh fasilitas pelayanan. Nah, di sini telah dirumuskan di jam atau di periode 1 di jam 7 sampai jam 8 itu terdapat 7 kendaraan, di jam 4 sampai jam 5 itu terdapat 15,48 sekian, dan disimpulkan atau diringkas itu 15 atau 16 kendaraan dibulatkan. Lalu di jam 7 sampai jam 8 periode 3 itu ada 11 kendaraan. Selanjutnya menentukan waktu yang digunakan kendaraan roda 2 dalam sistem. Waktu yang digunakan kendaraan roda 2 dalam sistem dimulai dari kendaraan roda 2 memasuki area SPBU, mulai mengantri, sedang dilayani, sampai meninggalkan area SPBU. Di sini di jam 7 sampai jam 8 itu sekitar 2,93 menit. Di jam 4 sampai jam 5 itu sekitar 6,19 menit, dan di jam 7 sampai jam 8 itu sekitar 4,48 menit. Kita di sini tahu bahwasannya di jam 4 sampai jam 5 itu paling lama ya, 6,19 menit. Oke, selanjutnya menentukan banyaknya kendaraan roda 2 dalam antrian. Nah, banyaknya kendaraan roda 2 dalam antrian ialah banyaknya kendaraan roda 2 yang mengantri untuk dilayani oleh fasilitas pelayanan. Nah, pada jam 7 sampai jam 8 terdapat 5 kendaraan,
di jam 4 sampai jam 5 terdapat 14 kendaraan, dan di jam 7 sampai jam 8 itu terdapat 9 kendaraan. Dari perhitungan ini terlihat bahwa rata-rata kendaraan roda menunggu dalam antrian terpanjang itu terjadi di jam 4 sampai jam 5 sebesar 14 kendaraan. Nah, setelah itu menentukan waktu kendaraan roda 2 yang menunggu dalam antrian. Waktu kendaraan roda 2 menunggu dalam antrian adalah rata-rata waktu yang digunakan oleh kendaraan roda 2 saat menunggu dilayani. Nah, di periode yang pertama itu di jam 7 sampai jam 8 itu 2,18 menit. Di periode yang kedua itu sekitar 5,44 menit, dan di jam 7 sampai 8 itu 3,73 menit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan menggunakan tools. Tools kali ini yang saya gunakan adalah tools POMQM. Nah, POMQM for Windows adalah sebuah fitur yang dirancang untuk mengolah perhitungan dalam mengambil keputusan suatu permasalahan. Untuk langkah-langkahnya seperti kita di sini kita memasukkan lambda, mu, dan number of server di sini. Dan ini untuk di jam 7 sampai 8 ya. Di jam 7 sampai 8 untuk value-nya di sini ada average server utilization, average number in QQ. Itu ada LQ. Untuk LQ-nya di sini kan kita beri contoh ini 5,01 ya. Untuk di jam 7 sampai jam 8 kita lihat untuk LQ-nya apakah sama di sini 5,01. Kita lihat 5,01. Jadi di sini udah untuk perhitungan hasil dari tools maupun dari manual ini sudah sama ya. Ini juga di hasil perhitungan di jam 4 sampai jam 5. Kita lihat lagi di sini untuk di average time in the QA di wiki ini value-nya itu 95,44. Kita lihat di wiki ini 95,44 di sini teman-teman, sudah sama ya. Lalu kita lihat lagi langkahnya itu sama saja dengan yang awal. Kita masukkan lambda, masukkan mu, dan masukkan number of server di sini. Nah, di sini kita lihat untuk LQ-nya ya di sini ya. Di sini LQ-nya 9,08. Kita kembali lagi di manual LQ mana ini. Ada 9,08. Kalau kita bulatkan itu menjadi 9 kendaraan ya di sini. Oke, berdasarkan analisis manual dan software POMQM, tingkat kedatangan kendaraan roda 2 di SPBU Sempujurong bervariasi. Standar waktu pelayanan diterapkan 45 detik dengan tingkat pelayanan 80 kendaraan per jam. Dengan dua fasilitas, jumlah kendaraan yang menunggu dalam sistem atau LS tertinggi terjadi pada jam 4 sampai jam 5, yaitu sekitar 15 sampai 16 kendaraan dengan waktu terpanjang atau WS itu sekitar 6,19 menit. Nah, jumlah kendaraan dalam antrian LQ tertinggi pada jam yang sama adalah 14 kendaraan, dan waktu antrian terpanjang atau WQ itu 5,44 menit. Hasil ini menunjukkan kinerja pelayanan belum optimal karena WQ melebihi standar 0,75 menit. Yaitu solusinya kita adalah menambah satu fasilitas pelayanan menjadi 3 fasilitas untuk meningkatkan pelayanan dan mengurangi perbedaan waktu antrian. Nah, di sini adalah hasil analisis sistem antrian SPBU Sempujurong dengan 3 fasilitas. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan ini adalah yang pertama adalah jumlah fasilitas pelayanan yang optimal untuk SPBU Sempujurong Cikarang Utara adalah 3 fasilitas pelayanan. Yang kedua adalah kinerja sistem pelayanan di SPBU Sempujurong Cikarang Utara dengan 2 fasilitas kurang optimal karena waktu antrian WQ sebesar 5,44 menit, melebihi standar perusahaan yaitu 0,75 menit. Nah, perhitungan model antrian multi-channel single phase baik manual dengan POMQM menunjukkan bahwa SPBU harus menambah satu fasilitas dari satu fasilitas menjadi 3 fasilitas
agar dapat menurunkan WG menjadi 0,24 menit. Penambahan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama. Selain itu, kinerja sistem antrian perlu ditingkatkan dari berbagai aspek seperti fasilitas, karyawan, kebersihan, dan keamanan agar pelanggan puas dengan pelayanan SPBU Sempujerong. Baik, sekian, terima kasih pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari segi kalimat maupun dari segi ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.